warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Anggita Rahmawati dengan NIM 202111146, Hukum Ekonomi Syariah 3D. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang diisyaratkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan berkaitan dengannya atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa ini kata syariah atau din, sedangkan syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional, sehingga terjadi pergeseran konsep fikih dari konsep fungsional menuju konsep fungstitusional. Melihat dari istilah-istilah yang digunakan secara garis besar, ia mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Akan tetapi, Sachs menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum, yakni bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Sachs secara prinsip amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah, kaitannya dengan ilmu hukum Islam atau syariah dan fikih, yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berkaitan dengan literatur Islam, mencakup hukum dalam arti sistem ajaran atau kaidah atau norma. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, Sachs berpendapat bahwa hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana sih kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Sachs dilihat dari sisi teoritis ataupun praktis. Tradisi adalah bagian dari syariat Allah itu sendiri, artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadi sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum, aturan yang diambil dari teks-teks sakral yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun demikian, logika ini berseberangan dengan pandangan rasionalis dari penganut kelompok Mu'tazilah, khususnya yang berpandangan bahwa salah satu dan salah benar, baik dan buruk, serta apa yang seluruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari banyak sumber hukum Islam.
Uraian-uraian di atas berkenaan dengan sumber hukum Islam. Dari pandangan Syarh dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang bersifat insaniah atau dengan kata lain hukum praktis. Semata konsekuensinya logisnya adalah hukum Islam yang berdimensi uluhiyah dan insaniah ini memadai bersumber pada tradisi Islam yang hanya memiliki aspek insaniah semata. Dari sudut pandang ini, pemikiran Syarh bertolak sekaligus menggambarkan pemikiran yang amat dangkal tentang apa sebenarnya hukum Islam itu yang utuh. Dengan demikian, pemikiran Syarh dalam pandangan sejarawan Muslim atau Barat tidaklah realistis. Hal ini dapat didasarkan bahwa sudah ada hukum dari masa Nabi yang dapat dibedakan menjadi dua fase, yaitu satu fase Mekah dan yang kedua fase Madinah, sebagaimana dijelaskan pada topik fikih pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal berdasarkan fakta bahwa hukum Islam sudah ada sejak zaman Nabi dengan sendirinya. Periodisasi dimulai sejak masa Rasul sebagaimana pandangan para murid Islam. Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Syarh. Syarh hanya membuat formasi hukum Islam berdasarkan para pemerintah Umayyah, baik dari praktik-praktik ibadah maupun praktik administrasi pemerintah, seperti hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. Selain itu, ketiga aliran politik dan keagamaan meminjam istilah Syarh sebagai Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, baik secara teoritis maupun praktis. Terbukti memiliki metodologi hukum tersendiri dan tentu saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum. Meskipun demikian, apa yang disangkakan secara realita tidak benar. Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam penganalisis metode pemikiran hukum Islam, Syarh menggunakan beberapa pendekatan. Seperti yang dikemukakan Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologi filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan alat untuk melengkapi pendekatan-pendekatan tersebut. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata-mata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih atau pen, membentuk bentuk-bentuk aturan ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik, filsafat itu adalah hukum Islam atau hikmat at-tasyri. Pendekatan ini perlu dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Tugas pertama filsafat yaitu tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Tugas kedua filsafat yaitu tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisah oleh ilmu.
bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya, dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan itu, apa hakikat hukum Islam, hakikat keadilan, hakikat pembuat hukum, tujuan hukum, sebab orang harus taat pada hukum Islam, dan sebagainya. Kegunaan filsafat hukum Islam terdapat penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pembahasan Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta dengan sendirinya. Nilai-nilai menjadi terabaikan. Meskipun demikian, diakui bahwa pendekatan sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.